Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Syarah Kasifatus Saja. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ila hadratin jami'i ulama'il amilin wal awliya'i was salihin wabil khusus jami'i masyayikh ma'hadir boyo wabil khusus mu'alif hadal kitab Syarah Kasifatus Saja Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu ita'uz zakat, membayar zakat. Ada 8 mustahik, ada 8 kelompok yang berhak menerima zakat. Yang ketiga sudah kita jelaskan, ya. Yang pertama itu fakir, yang kedua miskin, kemudian yang ketiga amil, ya. Kita sudah jelaskan kemarin. Dan sekarang kita lanjutkan warabi'u mustahiquz zakat, atau kelompok yang berhak menerima zakat yang keempat adalah al-mu'allafatu, atau kalau di teks yang lain atau di kitab yang lain al-mu'allafatu qulubuhum, itu kan orang yang orang yang hatinya lemah gitu, mu'allafah qulubuhum. Atau bisa di mu'allafah itu seakar kata dengan ulfah, artinya orang yang hatinya itu perlu dikasihani gitu, perlu dikasih perhatian, kasih sayang, seperti itu. In qasama al-imamu, ya kan, ketika seorang imam, maksudnya imam itu pemimpin, itu membagikan zakat kepada mu'allafah. Wahum arba'atun. Siapakah mu'allafah itu atau mu'allaf qulubuhum itu ada 4 macam orang. Yang pertama adalah man aslama walakinnahu du'ifu yaqinin. Adalah orang yang masuk Islam akan tetapi keyakinannya itu masih lemah atau masih rentan, seperti itu. Wa huwa al-imanu. Artinya keyakinan itu adalah keimanan. Jadi orang yang masuk Islam tapi keimanannya masih lemah gitu. Au qawiyuhu walakin lahu syarafun fi qaumihi. Atau, nah yang kedua, ini termasuk mu'allaf qulubuhum yang berhak mendapatkan zakat, atau ya keyakinan dan imannya itu kuat gitu. Akan tetapi dia memiliki kemuliaan, itu menjadi tokoh di tengah-tengah atau di dalam kaumnya atau di dalam masyarakatnya. Jadi orang yang terpandang gitu ya, seorang tokoh masyarakat atau bahkan mungkin tokoh agama, politisi, seperti itu. Ya, yang memiliki syarafun fi qaumihi, memiliki kemuliaan, ya, dimuliakan oleh kaumnya. Nah, itu juga berhak
mendapatkan zakat meskipun ya hatinya itu keimanannya dan keyakinannya itu kuat. Jadi seorang tokoh masuk Islam baru masuk Islam seperti itu. Nah, imannya kuat gitu. Nah, tapi karena dia memiliki pengaruh besar ya di tengah-tengah masyarakatnya, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Nah, yutawaqqa'u bi'i'ta'ihi islamu ghairihi minal kuffari. Nah, yang mana ya kan dengan memberi zakat kepada orang tersebut ya kan diharapkan ya orang lain dari kalangan orang kafir itu juga tertarik masuk Islam gitu. Jadi ini agak politis ya dia. Jadi karena ya kan seorang tokoh, public figure gitu kan, atau tokoh masyarakat atau tokoh agama baru masuk Islam, dia punya banyak pengaruh atau kuat pengaruhnya di tengah masyarakat. Nah, itu berhak dikasih zakat. Tujuannya agar di antara kaumnya itu, orang lain itu juga tertarik masuk Islam, seperti itu. Au man yakfina syarra man yalihi minal kuffari. Atau berarti ini yang ketiga nih. Seseorang ya yang baru masuk Islam, maksudnya ini di mana dia perlu dicukupi kebutuhan ekonominya gitu. Tujuannya untuk menolak keburukan ya kan dari tetangganya yang kafir gitu, atau dari seseorang yang menguasai di daerah tersebut dari orang kafir. Ya, jadi yang ketiga ini tipe mu'allaf qulubuhum yang berhak mendapatkan zakat itu karena dia berada di kawasan yang rentan untuk dibully, itu kan, rentan untuk disakiti seperti itu. Nah, untuk menolak hal-hal yang buruk itu, keburukan-keburukan dari tetangganya atau dari penguasa setempat begitu, maka orang yang baru masuk Islam di lingkungan yang berpotensi dia mendapatkan keburukan atau gangguan-gangguan sosial itu juga berhak mendapatkan zakat itu. Jadi dengan diberi zakat ya kan dia bisa survival seperti itu. Secara ekonomi dia bisa mengcover kebutuhan dirinya dan keluarganya, sehingga kalaupun misalkan terjadi boykot ya kan dari tetangganya atau dari lingkungannya itu, tidak mau ada yang katakan kerjasama bisnis atau tidak mau berteman lagi seperti itu, dan keburukan-keburukan yang lain, dia dengan diberi zakat dia bisa survival seperti itu. Wa man yakfina syarra mani'iz zakati, dan yang keempat ya kan mu'allaf qulubuhum, orang yang baru masuk Islam itu yang berhak mendapatkan zakat adalah seseorang yang tercukupi oleh kita kasih zakat ke dia ya, agar dapat menolak keburukan-keburukan mani'iz zakat, kelompok yang melarang membayar zakat seperti itu. Nah, fahadhanil qismani al-akhirani innama yu'tiyani
idza kana i'tahuma ahwanu alaina min tajhiji jaishin tab'atuhu likuffarin aw mani'iz zakati. Nah, dua kelompok yang terakhir, yang maksudnya itu adalah orang yang orang masuk Islam di lingkungan yang rentan diserang dengan keburukan, bullying, caci maki atau misalkan kezaliman, dan yang kedua yaitu orang yang di lingkungan mani'iz zakat, orang yang melarang membayar zakat seperti itu. Nah, keduanya itu diberi zakat, ya kan? Ketika kita memberi zakat kepada dua kelompok itu lebih gampang, ahwanu alaina, lebih ringan bagi kita, gitu katanya, daripada mempersiapkan tentara, mempersiapkan bala tentara yang kita utus tentara itu ke orang-orang kafir atau orang-orang yang melarang bayar zakat itu, yang mengganggu mereka yang baru masuk Islam itu. Itulah. Jadi ini menarik strategi yang sangat menarik. Artinya bahwa dengan zakat ini sebetulnya tujuannya adalah untuk menghindari kekerasan. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik gitu. Daripada kita mempersiapkan bala tentara, pasukan untuk berperang, gitu kan, memerangi atau berurusan dengan orang-orang kafir yang menzalimi, membuli atau mencaci maki atau berbuat buruk kepada orang yang baru masuk Islam, ya kan? Daripada seperti itu, mendingan kita support secara ekonomi orang yang baru masuk Islam itu agar dia survival meskipun di tengah kondisi masyarakat yang tidak bersahabat seperti itu. Artinya dengan pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam, tentu ini menarik sekali nih. Jadi Syekh Nawawi Bantani ini agaknya menggunakan mungkin berdasarkan pengalaman dan pendekatan psikologis bahwa orang yang baru masuk Islam tentu saja gitu kan secara psikologis akan mungkin saja mendapatkan pentangan, ketidaksetujuan dari keluarganya gitu kan. Kalau keluarganya bukan dari keluarga yang toleran, keluarganya yang fanatik dengan agamanya sendiri, ya kan, itu berpotensi, ya kan, orang masuk Islam itu, konversi ke Islam itu ada minimal disharmonis gitu, tidak terjadi keharmonisan dengan keluarganya, gitu. Mungkin lebih ekstrim lagi, bukan hanya harmonis, bisa konflik, bisa misalkan memutus tali persaudaraan, memutus hubungan, dan bahkan mungkin memutus jaringan ekonomi seperti itu. Nah, agar tidak terjadi gitu kan, agar tidak terjadi konflik, tidak terjadi kekerasan. Nah, caranya adalah mensupport ekonomi, yaitu dengan zakat kepada orang yang baru masuk Islam ini. Dengan ekonomi dia bisa survival dan no problema gitu, tidak masalah ketika lingkungan itu mengucilkannya, memutus relasi bisnisnya, memutus tali silaturahimnya, nggak masalah karena dia sudah bisa survival dengan support dana zakat itu. Nah, atau dari orang yang mani'iz zakat, orang yang melarang zakat ya zaman dulu ya, zamannya Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar ketika Rasulullah wafat itu kan ada gerakan orang-orang yang melarang bayar zakat seperti itu.
Nah, sehingga ini kan kaitannya melarang bayar zakat ya. Lah itu akhirnya terjadi peperangan antara kelompok kaum muslimin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, waktu itu bersatu untuk menghadapi orang yang melarang orang Islam bayar zakat gitu. Amal qismani al-awwalani fala yustaratu fi i'ta'ihi ma dzalik. Adapun dua kelompok yang pertama itu kelompok yang baru masuk Islam, tapi kendalanya hanya keyakinan atau imannya itu masih lemah, tapi tidak ada gangguan sosial ataupun konflik ataupun kekerasan, tidak ada. Ataupun kelompok yang kedua, yang pertama itu orang yang baru masuk Islam, imannya kuat, tapi dia adalah tokoh yang berpengaruh di tengah masyarakat. Dengan dia kasih zakat kan bertujuan agar mendapatkan simpati dari yang lainnya, biar juga tertarik masuk Islam. Nah, kedua kelompok ini tidak disyaratkan dalam memberi zakat kepada mereka. Jadi artinya boleh dikasih zakat, itu boleh juga tidak dikasih, seperti itu. Tapi yang harus dikasih itu kelompok yang kedua dari akhir itu, kelompok yang ketiga dan keempat lah maksudnya. Karena ketiga dan keempat ini dia kaitannya dengan survival hidup dan menolak konflik, menolak keburukan dari lingkungannya, seperti itu. Wal khamisu ar-riqabu. Nah, kelompok mustahiquz zakat yang berhak mendapatkan zakat yang kelima adalah ar-riqab, kawulo. Kawulo itu budak itu. Ini zaman dulu, itu kan zaman dulu itu masih ada perbudakan. Jadi tidak lama ya, belum lama perbudakan itu dihapuskan secara massal internasional oleh PBB gitu ya. Nah, tapi ini menarik. Di konsep zakat di sini pun ya, ini nanti saya jelaskan selanjutnya, ini konsep yang menandakan bahwa Islam itu pro terhadap pembebasan dari perbudakan. Islam itu tidak setuju dengan adanya perbudakan. Nah, mari kita lihat ya, dengan konsep zakat. Wahum al-mukatabuna. Nah, yang dimaksud riqab, budak-budak yang berhak dikasih zakat adalah mukatabuna. Mukatabuna itu mukatab, budak mukatab. Mukatab itu adalah budak yang punya perjanjian dengan sayyidnya, dengan majikannya, itu kan perjanjian tertentu di mana kalau memenuhi perjanjian itu maka seorang budak itu bisa merdeka, menjadi manusia yang merdeka. Nah ini orang yang mukatab kan butuh dana untuk memerdekakan dirinya, gitu kan. Nah makanya ini termasuk mustahiquz zakat, gitu. Li'anna ghairahum minal ariqa'i la yamlikuna dzalika. Nah, kan? Karena apa katanya? Kenapa kok mukatab saja? Karena selain mukatab itu dari golongan budak itu, yaitu tidak memiliki harta zakat idza kanu li ghairil muzakki walau linahwi kafirin wa hasyimin wa mutalibin fayu'tu nama yu'inuhum 'alal idki idza lam yakun ma'ahum ma yabqa bid'ah gitu ila akhirih. Tidak memiliki tidak berhak memiliki harta zakat ya kan, ketika mereka itu bukan orang yang berzakat meskipun orang kafir ataupun keturunan Bani Hashim, Abu Thalib ya kan, maka mukatablah yang diberi
diberi sesuatu yang bisa menolong mukatab atas perbudakan, itu kan. In lam yakun ma'ahum ma baqiya binujumihim, ketika bersama mukatab itu tidak ada sesuatu yang bisa memenuhi, ya kan, atas dua cicilan 2 kali, walau bi ghairi idni sayyidihim, meskipun dengan tanpa izin sayyid atau majikannya mukatab. Nah, maksudnya gini, kalau mukatab itu kan ada perjanjian nyicil gitu loh. Ada perjanjian nyicil agar dia itu bebas dari perbudakannya. Jadi dia mukatab dengan sayyid. Ya, sayyid ini majikannya gitu. Nah, mukatab ini diberi zakat gitu kan. Tujuannya adalah menolong mukatab ini agar dia merdeka, ya kan? Ya kan? Kenapa dikasih zakat? Ketika dia tidak memiliki, gitu kan, tidak memiliki bayaran harta untuk 2 kali cicilan atau berapa kali cicilan, gitu. Meskipun tanpa sepengetahuan sayyidnya, tanpa sepengetahuan majikannya. Nah, kalau selain mukatab, ya kan, selain mukatab itu kan dia tidak punya tanggungan ingin dia menjadi orang merdeka seperti itu, sehingga tidak relevan untuk dikasih zakat, maksudnya seperti itu. Nah, wa yushtaratu kaunul kitabati sahihatan. Nah, disyaratkan akad kitabahnya itu sah gitu. Jadi nah, gambarannya nih, bi'an tastawfiya, ya, bi'an tastawfiya syurutaha wa arkanaha. Nah, dengan gambaran akad mukatab itu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, itu kan. Jadi fa'arkanuha arba'atun, rukun dari akad mukatab itu ada 4, ya kan. Ahaduha, salah satunya adalah roqiqun, tentu saja budak. Wa syurita fihi ikhtiyarun, disyaratkan di dalamnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu berdasar pilihan sendiri. Jadi roqiq, budak, itu dia berdasarkan pilihan sendiri, dia ingin menjadi orang yang merdeka, seperti itu. Wa adamu siban wa jununin, dan bukan budak yang kecil, itu anak kecil, dan juga bukan orang gila, budak yang gila. Wa alla yata'allaqu bi haqqun lazimun kal marhuni, dan syarat selanjutnya roqiq itu juga tidak punya hubungan, tidak ada kaitan hak yang harus dipenuhi, seperti ada sesuatu yang digadekan, seperti itu. Artinya dia tidak punya sangkut paut apa-apa terkait dengan keuangan, gitu ya. Wa tsaniha sighotun. Nah, syarat akad mukatab yang kedua adalah sighot atau ijab kabul, gitu ya. Wa syurita fiha lafdun yush'iru bil kitabati ijaban. Disyaratkan di dalam sighot itu ada lafaz yang menunjukkan akad kitabah sebagai ijab. Itu artinya ada lafaz ijab lah, seperti itu. Ijabnya itu apa? Serah, ijab qabul nih. Ijab itu menyerahkan, qabul itu kan menerima, gitu. Nah, redaksi ijabnya seperti apa? Kakatab tuka, seperti aku berakad kitabah kepadamu, au anta mukatabun ala dinaraini ta'ti bihima fi syahraini, gitu. Atau redaksinya begini, kamu adalah
seorang yang diakad mukatab itu kan dengan 2 dinar itu kan, yang kamu berikan 2 dinar itu selama 2 bulan gitu. Fa in adaitahuma ilayya fa anta hurrun, maka ketika kamu mendatangkan atau kamu membayar, ya kan, membayar 2 dirham itu, dinar ya, 2 dinar kepadaku, lunas, fa anta hurun, maka kamu adalah orang yang merdeka, seperti itu. Wa qaulan kaqabiltu zalika, dan wa qabulan kaqabiltu zalika, dan dari pihak amatnya, dari pihak rokiknya, budaknya itu mengeluarkan kalimat kabul atau menerima, seperti aku menerima akad kitabah ini, seperti itu. Jadi akad kitabah itu maksudnya adalah akad seorang sayyid majikan dengan seorang budak. Nah, budak itu kalau dia mampu memenuhi apa yang telah disyaratkan oleh majikannya, maka dia akan bebas. Nah, dicontohkan di sini, misalkan majikannya mensyaratkan kalau kamu berhasil membayar saya atau bayar saya nyicil 2 dinar selama 2 bulan, maka ketika lunas kamu adalah orang yang merdeka, seperti itu. Nah, itu lalu kemudian ternyata selesai, ya dia merdeka gitu. Nah, untuk agar ringan atau agar bisa cepat merdeka itu disupport dengan dana zakat, seperti itu. Wa tsalitsuha iwadun. Nah, yang ketiga adalah iwad atau ganti. Wa syurita fihi kaunuhu dainan aw manfaatan muajjalan binajmaini fa aktsara. Nah, ganti atau bayarnya itu denda, itu disyaratkan dainan hutang ataupun manfaat yang diberikan secara kontan dengan 2 kali cicilan ataupun lebih. Nah, maksudnya gini. Jadi bayar ya seorang budak kepada sayyidnya, itu kan, kepada majikannya, itu bisa dalam bentuk hutang, dalam bentuk uang, ya, ataupun dalam bentuk manfaat. Maksudnya apa manfaat itu? Manfaat itu tenaga, keahlian, itu. Misalkan dia kata sayyidnya atau kata majikannya, oke, saya merdekakan kamu, tapi dengan syarat kamu bekerja itu di ladang saya atau di sawah saya gitu, atau di pabrik saya gitu, selama 2 bulan. Nah, dari keahliannya itu yang membayar dia sampai bisa merdeka, seperti itu. Bisa seperti itu, keahliannya gitu ya, yang dapat dimanfaatkan. Atau bayar uang, seperti itu, bayar uang gitu kan. Nah, tentu saja kalau bayarnya manfaat, ya bayarnya itu keahlian, bayarnya itu skill atau ya, nah tentu kan waktunya habis untuk bekerja, menguras tenaga dan skillnya itu kan. Nah, sehari-harinya dia nggak punya uang, ya kan, dia harus ditopang dengan apa, dengan harta zakat itu. Atau kalau misalkan dengan bayarnya dengan uang, nah disupport juga dari zakat, seperti itu.
Wala yajuzu aqallu min najmaini. Kita tidak boleh kurang dari 2 kali cicilan. Artinya akad kitabah, akad pemerdekaan budak itu nggak boleh sekali cicilan gitu. Itu kan terlalu berat bagi amat, bagi mukatabah ya, bagi budaknya terlalu berat. Jadi nggak boleh. Jadi minimal itu 2 kali cicilan gitu. Wala budda min bayani qadril iwadi wa sifatihi wa adamin nujumi wa qisti kullin najmin. Nah, harus menjelaskan kadar gantinya berapa, sifatnya, berapa kali cicilan, seperti setiap kali cicilan berapa, seperti itu. Itu harus jelas seperti itu. Warabi'uha, yang keempat, syarat yang keempat, sayyidnya, tentu ada sayyidnya, ada majikannya. Wa syurita fihi kaunuhu mukhtaron ahla tabarru'in wa wila'un falatasihu min mukrahin. Disyaratkan sayyidnya itu mukhtar, orang yang memilih sendiri gitu. Memang dia inginkan akad mukatab itu, ingin memerdekakan budak itu, memang dia adalah pilihan pribadinya, dan ahli ibadah, ahli tabarruk, ya kan, wawilaun, dan secara kontinu. Falatasihu min mukrahin, maka tidak sah dari orang yang terpaksa atau dipaksa, seperti itu. Jadi sayyidnya itu memang ingin memerdekakan budaknya, gitu kan, karena dia orang yang ahli ibadah, ingin menaikkan derajat orang, manusia, seperti itu ya, tanpa dipaksa oleh siapapun. Kalau dipaksa tidak sah. Wa mukatabin, dan juga mukatabnya juga tidak boleh dipaksa juga. Kalau dipaksa juga tidak sah. Wa in adina lahu sayyiduhu, meskipun sayyidnya itu mengizinkan. Jadi mukroh ya. Pemaksaan dalam hal apapun ternyata tidak boleh. Nah, mukatab itu ya, orang budaknya itu misalkan dia dipaksa, terpaksa gitu ya. Meskipun sayyidnya itu mengizinkan untuk akad kitabah, tetap nggak boleh. Wala min sobiyin wa majnunin wa mahjuri safahin wa auliyaihim la min mahjuri falsin wala min murtadin. Nah, tidak sah ya dari anak kecil, majnun, orang gila, itu kan orang yang tidak boleh mentasarufkan harta dengan sebab idiot, seperti itu. Bukan dari mahjur muflis, bukan orang yang dicegah atau dilarang mentasarufkan karena tidak punya uang ataupun karena bangkrut gitu. Bukan gitu. Dan bukan juga dari orang murtad. Li'anna milkahu mauqufun, karena kepemilikan orang murtad itu mauquf, itu deadlock gitu ya. Wa yajuzu sarfu zakati ilaihim, wa yajuzu, ya kan, sarfu zakati ilaihim qabla hululin nujumi 'alal ashah. Boleh mentasarufkan zakat kepada mukatab itu sebelum datang tempo cicilan menurut kaul ashah. Jadi misalkan cicilan akad mukatabnya itu tanggal 15. Nah, tanggal 12-nya boleh tak kasih zakat. Itu. Wala yajuzu sarfu dzalika ila sayyidin illa bi idni mukatabin
tidak boleh ya kan mentasalkan zakat itu langsung ke sayyidnya, langsung ke majikannya, kecuali atas izin budak mukatabnya tersebut. Tuh. Jadi karena kan ini tujuannya untuk membantu agar mukatab itu bisa bayar kepada sayyidnya untuk memerdekakan dirinya. Nah, bagaimana kalau uang zakat itu langsung saja kita bayarkan ke sayyidnya? Itu tidak boleh kecuali berdasarkan kesepakatan dari mukatabnya. Nah, misalkan budaknya, Pak, gimana nih? Saya langsung aja deh. Saya zakat ini saya kasihkan ke sayyid yang tujuannya ini bayar cicilan agar Anda segera dibebaskan dari perbudakan gitu. Nah, ya kalau mukatabnya itu mengizinkan boleh, kalau enggak ya enggak boleh. Lakin in dufi'a ila sayyidi qata 'alal mukatab biqadril masufi ila sayyid. Akan tapi ya ketika diberikan pada sayyid itu kan zakatnya itu ya maka gugurlah dari mukatab itu dengan kadar sesuatu yang ditasarufkan atau zakat yang ditasarufkan diberikan kepada sayyidnya atau kepada majikannya, seperti itu. Jadi misalkan zakatnya dikasih 1 juta gitu ya. Nah, ke sayyid sebagai bayar cicilan budak mukatab. Nah, berarti ya sudah 1 juta itulah mukatab itu sudah gugur, tidak harus memberikan lagi ke sayyidnya. Li'anna man ada daina ghairihi bi ghairi ibnihi bari'at dimatuhu, ya karena seseorang itu yang membayar hutang orang lain tanpa seizin orang lain itu yang bersangkutan itu, ya tetap tanggungan orang lain itu bisa lebar, bisa bebas. Ini kaedahnya. Li'anna man ada dina ghairihi bi ghairi ibnihi bari'at dimatuhu. Buri'at dimatuhu. Jadi barang siapa yang membayar hutangnya orang lain tanpa seizin yang bersangkutan, maka orang yang bersangkutan itu, orang itu yang dibayari hutangnya itu ya sudah bebas itu hutangnya. Sebagaimana mukatab punya hutang ke sayyid dalam perbudakan itu dibayar oleh amil zakat, ya berarti kan sudah lepas dari tanggungan hutangnya mukatab. Amal mukatabu kitabatan fasidatan wa huwa man lam yastawfi dzalikal arkan wa syuruta fala yu'ti syai'an minaz zakat. Nah, sedangkan mukatab dengan akad kitabah, dengan akad pelepasan budak yang rusak atau yang batal, ya, di mana mukatab itu dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat akad kitabah, ya maka tidak boleh memberikan apa-apa dari zakat. Jadi harus betul-betul memenuhi syarat akad kitabah. Wasadisu al-gharimu, yang ke 6, ya mustahiquz zakat yang ke-6 adalah gharim. Wa huwa salasatun. Gharim itu ada 3. Man tadayyana li nafsihi fi amrin mubahin, nah, ya kan, ta'atan aula. Yang pertama adalah seseorang yang hutang karena dirinya,
ya kan? Hutang karena dirinya, untuk dirinya dalam hal sesuatu yang boleh mubah. Baik itu soalan mubah itu ketaatan ataupun bukan. Nah, itu gharim, orang yang punya hutang gitu ya. Wa in sarafa fi maksiatin, meskipun dia juga digunakan untuk kemaksiatan, ya, yang namanya manusia kan, jadi dia hutangnya itu hutang soal amrin mubah gitu, ya kan, meskipun ya misalkan dia hutang motor gitu kan, hutang mobil gitu kan, itu kan sesuatu yang mubah seperti itu, ya itu termasuk gharim, ya kan, orang yang mendapatkan atau mustahiq zakat gitu. Au fi ghairi mubahin ka khamrin wa taba wa dunna sidfuhu fi taubatihi, atau dia hutangnya itu pada sesuatu yang tidak mubah, tidak diperbolehkan, seperti khamr. Dia hutang khamr misalkan, tapi dia setelah itu tobat, gitu kan, dan diduga tobatnya itu benar, jujur gitu, bukan tobat sambal tapi tobat yang nasuhah gitu. Jadi misalkan dia orang yang dulunya nakal lah ya, dia punya hutang berapa krat khamr seperti itu, minuman keras gitu. Nah setelah itu dia bangkrut gitu, tobat gitu. Nah kan yang punya khamr itu nagih sama dia gitu. Nagih sama dia misalkan sekian krat, itu misalkan 2 juta, ya berarti kan dia punya hutang. Nah, gharim dia itu. Nah dia juga termasuk orang yang gharim yang berhak mendapatkan zakat. Au sarafahu fi mubahin fayu'ta ma'al hajat, atau dia juga mentasarufkan terhadap sesuatu yang mubah, maka diberikan zakat beserta ada kebutuhan. Bi an yahullad dainu wala yaqdiru ala wafaihi, dengan gambaran ketika tiba masanya untuk nyahur, untuk bayar hutang, dia tidak mampu untuk memenuhinya. Intinya itu gambaran gharim itu, orang yang hutang yang berhak mendapatkan zakat itu ketika jatuh tempo agar dia bayar hutangnya tapi tidak mampu membayarnya, itu termasuk gharim. Au tadayana li islahi datil hali bainal qaumi, atau hutangnya itu untuk memperbaiki keadaan itu di antara kaum. Dia hutangnya itu bukan untuk dirinya tapi untuk memperbaiki atau merekonsiliasi konflik antar kaum itu misalkan. Nah itu termasuk gharim yang boleh mendapatkan zakat. Ka'an khofa fitnatan baina qabilataini tatanaza'ata bisababi qatilin walau ghairu adamiyin bal walau kalban. Nah ini gambarannya, misalkan orang itu takut terjadi fitnah di antara 2 kabilah, 2 suku yang bertentangan gitu, dengan sebab ada yang terbunuh, meskipun yang terbunuh itu bukan dari anak Adam, bukan dari manusia, meskipun yang terbunuh itu adalah anjing gitu. Jadi misalkan begini, ada 2 suku, 2 kabilah gitu kan, dia konflik hampir perang, perang saudara, 2 kabilah mau hampir perang, gara-gara misalkan salah satu dari suku itu ada yang terbunuh, atau anjingnya peliharaan
dari salah satu suku itu dibunuh oleh suku yang lain ini. Sehingga terjadi fitnah hampir hampir konflik dan perang. Nah, melihat seperti itu, ada seseorang hutang untuk menyelesaikan konflik dua suku ini. Misalkan di tengah-tengahi oleh seseorang itu, oke, kalian bisa tidak kalau tidak konflik? Nah, misalkan bisa, tapi dengan syarat kami meminta denda. Gitu. Oke, berapa dendanya? Ya, misalkan anjing kami ini dibunuh sama suku mereka. Berapa harganya? 5 juta. Ya oke, gitu. Nah, orang yang mendamaikannya itu hutang 5 juta itu untuk membayar orang yang punya anjing itu agar tidak terjadi konflik misalkan. Ataupun yang terbunuh itu manusia gitu. Yang dari salah satu suku yang hampir berperang itu. Begitupun sama. Oke, penyelesaiannya yang penting jangan perang, jangan konflik. Apa penyelesaiannya? Denda misalkan. Berapa dendanya? 20 juta. Oke, gitu. Dia mintalah hutang 20 juta, kasih ke orang yang merasa dirugikan itu, sehingga terjadi rekonsiliasi, damai kembali. Nah, orang yang juru damai tadi itu kan mengeluarkan uang dari dari hutang. Nah, orang yang semacam ini berhak mendapatkan zakat karena dia orang yang ghorim juga, ghorim. Nah, ini menarik nih. Jadi ini mungkin Syekh Nawawi Banten melihat gitu ya, banyak konflik antar suku zaman itu ya, dan bahkan mungkin sampai zaman modern juga masih ada ya. Nah, bahkan kalau di daerah-daerah tertentu itu harga babi itu sangat mahal kalau terbunuh atau ketabrak mobil atau ketabrak motor gitu. Bukan hanya dibayar ekornya, kalau misalkan betina itu dibayar susunya ada berapa. Nah, itu menjadi mahal. Nah, tapi demi terjadinya rekonsiliasi, tidak ada konflik, tidak ada tumpahan darah, orang boleh hutang untuk membayar denda agar tidak terjadi perang, tidak terjadi konflik. Nah, itu orang yang hutangnya itu ghorim, mustahiquz zakat. Fatahammala dainan taskinan lil fitnati fayu'ta walau ghaniyan. Nah, maka islah itu ya kan mendatangkan hutang ya kan karena untuk taskinan lil fitnah, meredam fitnah gitu, meredam fitnah. Maka orang itu berhak diberi zakat meskipun orang itu ghani. Fayu'ta walau ghaniyan, meskipun orang itu kaya gitu. Tetap dia berhak mendapatkan zakat. Nah, ini menarik ini. Ini konsep yang menurut saya rasional, realistis, dan ini berarti Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini anti kekerasan. Pokoknya konflik jangan terjadi, perang antar suku tidak boleh terjadi gitu, dengan cara apapun, meskipun harus mengeluarkan uang tidak masalah gitu. Yang penting darah tidak tertumpahkan gitu. Anti kekerasan gitu, meskipun dengan hutang sekalipun gitu. Tadayana lidhomanin, atau hutang itu karena tanggungan. Fayu'ta
in a'sara ma'al asil, maka orang itu berhak diberi zakat ketika orang itu melarat atau sulit ekonominya bersama orang yang ditanggung. Wa in lam yakun mutabarri'an bidomani, meskipun orang itu bukan orang yang menanggung tanggungan orang lain itu bukan karena Allah tapi karena kemanusiaan atau karena kasihan seperti itu. Jadi maksudnya gini, misalkan ada orang itu kan, orang itu orang lain ini si A, misalkan si A ini punya tanggungan cicilan 5 juta misalkan. Nah, kemudian dikejar-kejar sama debt collector misalkan, atau dikejar-kejar oleh orang yang menghutanginya gitu kan. Nah, si B itu menolong agar si A ini nyaman, tidak dikejar-kejar debt collector, tidak dikejar-kejar oleh orang yang memberi hutang itu. Nah, dia bayarin tuh tanggungannya itu, gitu kan. Tapi yang membayari tanggungan ini juga orang yang miskin gitu, sehingga tentu saja dapat dari hutang. Nah, dia orang yang semacam ini juga berhak mendapatkan zakat gitu. Au a'sara wahdah wa kana mutabari'an lidhamani bi khilafi ma idza domina bil idni. Atau ya orang itu fakir tapi orang itu mutabarri biddoman. Jadi dia ya karena Allah gitu. Berbuat karena Allah, ingin menolong saja gitu dengan menanggung tanggungan orang lain itu. Jangan berbeda ketika seseorang itu menanggung berdasarkan izin dan berdasarkan perjanjian dengan orang yang ditanggungnya itu. Nah, kalau berdasarkan perjanjian ya sesuai dengan perjanjian, barangkali nanti itu akan dibayar di kemudian hari seperti itu ya. Nah, kalau begitu dia tidak termasuk ghorim. Misalkan si A minta tolong ke si B. Si A ini ngomong, saya punya tunggakan kreditan 5 juta. Bisa nggak sampean hutangin saya dulu, nanti saya bayar. Seperti itu. Nah, udah diutangin seperti itu. Nah, ini bukan doman gitu. Bukan ghorim gitu. Wasabi'u sabilullahi, ya, mustahku zakat yang ketujuh adalah sabilillah. Wahum al-ghuzzatu al-mutatawwi'una bil jihadi. Yang dimaksud sabilillah ini adalah orang-orang yang berperang yang karena Allah, ya, berjihad karena Allah. Nah, mengapa sabilillah diinterpretasikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan al-ghuzzat al-mutatawwi'ina bil jihad, orang-orang yang berperang jihad di jalan Allah? Karena Syekh Nawawi itu hidup pada masa kolonial gitu. Jadi di mana negara timur ya itu dijajah oleh negara barat. Indonesia dijajah oleh Belanda, ya kan. Kemudian Mesir dijajah oleh Prancis misalkan. Ada yang dijajah oleh Inggris dan macam-macamnya. Masa itu adalah masa face to face atau berhadapan-hadapan, atau istilahnya revolusi fisik gitu. Sehingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad itu untuk mengusir sekutu yang didomplengi oleh Belanda, ingin menjajah kembali melalui pintu Surabaya itu kan perang seperti itu. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini kan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gurunya Mahmud Darwis atau Kiai Ahmad Dahlan Muhammadiyah gitu ya. Itu kan zaman perang itu. Makanya sabilillah di sini adalah
diartikan adalah orang-orang yang berperang karena Allah, berjihad karena Allah. Alladzina la rizqa lahum fil fai'i. Artinya mereka yang berjihad yang tidak ada rizki sama sekali dalam fa'. Nah, fa' itu rampasan perang gitu. Gimana rampasan perang? Nah, kita ada satu buku gitu kan, judulnya Pampasan Perang. Itu ternyata ketika Belanda ya kan terusir kalah oleh Indonesia, Jepang terusir kalah oleh Indonesia, ya kan, itu kan ada di situ. Itu rampasan perang, peninggalan harta benda yang ditinggalkan oleh penjajah gitu ya, oleh Belanda, oleh Jepang, itu kan banyak. Contohnya gedung-gedung itu kayak misalkan di Kota Tua Jakarta, lalu kemudian kereta api, rel kereta api, lalu kemudian mungkin juga meriam dulu itu kan, pistol dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Itu rampasan perang juga, fa' itu. Jadi Indonesia punya fa', itu ada bukunya menjelaskan soal rampasan perang Indonesia yang didapatkan dari Belanda dan dari Jepang gitu ya. Nah, orang-orang yang jihad ini tidak dapat dari fa' itu. Orang-orang yang ikhlas gitu ya. Ya, para ulama, para kiai, santri itu kan ikhlas membela tanah air, fisabilillah, jihad fisabilillah, kemudian hubbul waton, ya kan, mencintai tanah airnya gitu. Fayu'tuna walau aghniya i'anatan lahum 'alal ghazwi. Nah, maka mereka ini berhak diberi zakat meskipun kaya. Karena apa? Karena i'anatan lahum 'alal ghazwi, karena menolong mereka dalam masa-masa peperangan seperti itu. Nah, memang sabilillah ini pada akhirnya oleh para ulama diperluas maknanya. Sabilillah bukan hanya ghazwah, bukan hanya perang, tapi juga sabilil khair, yaitu di jalan kebaikan, kayak misalkan guru, ya kan, ustadz, kiai, ajengan gitu. Ada sebagian ulama menafsirkan bisa masuk sabilillah seperti itu, atau santri ya. Wasaminu ibnu sabil. Nah, mustahik zakat yang terakhir yang ke-8 adalah ibnu sabil, anak jalanan gitu. Wa huwa 'alal qismaini. Ibnu sabil itu terbagi menjadi dua bagian, majaziyun, yaitu majazi, wa huwa munsi'u safarin min baladi mali zakat, yaitu orang yang ingin pergi ya dari negara yang ada harta zakatnya. Wa hakikiyun, dan hakiki. Artinya gini, ibnu sabil nih majazi. Majazi itu maksudnya dia pergi dari daerahnya menuju ke daerah di mana di situ ada pembagian zakat gitu. Jadi ada pembagian zakat gitu loh. Nah, itu ibnu sabil majazi. Nah, kemudian wa hakikiyun, ada ibnu sabil yang hakiki. Wa huwa marun bibul dari zakati fi safarihi, adalah orang yang berjalan di negara atau daerah pemberian zakat ketika memang betul-betul dia dalam perjalanan. Tuh. Jadi dia memang betul-betul sedang berjalan, ya kan, menuju sesuatu yang baik, bukan kemaksiatan. Nah, dia sedang berjalan sebagai pengelana atau musafir. Nah, di tengah-tengah jalan ada orang yang membagi zakat. Nah, dia berhak mendapatkan zakat itu.
dzalika in yahtaja bi an lam yakun ma'ahu ma yusilu maqsadahu. Nah, pemberian zakat itu ketika Ibnu Sabil itu butuh, dengan gambaran dia tidak ada, ya bersama dia tidak ada sesuatu yang dapat menghantarkan dirinya ke tempat tujuannya. Jadi misalkan dia di pertengahan jalan itu perbekalannya habis, ya kan, lam yakun ma'ahu ma yusulihi maqsudahu, dia tidak ada perbekalan yang dapat menghantarkan dia ke tempat tujuannya. Baik dia sedang berjalan menuju satu tempat ataupun dia sedang balik pulang menuju rumahnya. Di tengah-tengah dia habis perbekalannya gitu. Nah, ini berhak mendapatkan zakat. Aw lahu fa yu'ta man lama lahu asan, atau ya memang dia tidak punya uang gitu ya. Makanya dia seseorang yang tidak ada uang sama sekali ya berhak mendapatkan zakat. Nah, sebenarnya dalam hal ini man la malahu aslan itu orang yang tidak punya harta sama sekali itu bukan hanya kita menolong orang itu di masa di mana kita memberikan zakat. Ya, menolong itu ya kalau kita ketemu orang yang tidak punya uang sama sekali, ya kita harus bantu meskipun itu bukan zakat, sedekah gitu ya, boleh. Ya, bahkan itu ya bagus. Wa kadza man lahu malun fi ghairil baladi al muntaqil ilaihi. Demikian juga ya kan, orang yang musafir Ibnu Sabil yang berhak mendapatkan zakat itu adalah seorang yang dia punya harta tapi bukan di daerah yang dia singgahi, bukan daerah di mana dia berpindah ke daerah itu. Maksudnya gini, misalkan dia orang Jakarta gitu. Dia orang Jakarta, dia punya uang di Jakarta, ini orang kaya gitu. Kemudian dia mau berangkat ke Surabaya misalkan. Dia habis uangnya. Dia punya uang tapi di Jakarta misalkan. Uangnya misalkan cash ya, tidak ada di ATM. Kalau di ATM, nah itu kan dia punya uang gitu ya. Intinya sih dia uangnya tertinggal di daerahnya. Gitu. Nah, meskipun orang itu kaya karena tidak punya uang cash gitu ya, dan di ATM juga nggak ada misalkan. Nah itu juga Ibnu Sabil yang mustahiquz zakat. Bisarti alla yakuna safaruhu maksiatan, ya tentu saja dengan syarat perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan. Ya kalau berjalan untuk kemaksiatan ya itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Qala fil misbah wa qila lil musafir Ibnu Sabil litalabusi bihi ay bisabil wa tariq. Qalu wal murad bi Ibnu Sabil fil ayat manin qata'a an malihi. Nah, iya kan? Dan berkata di dalam kitab Al-Misbah, dan dikatakan bagi musafir itu disebut dengan Ibnu Sabil. Karena apa? Ibnu Sabil itu kan anak jalanan gitu ya. Karena musafir itu melakoni atau melampahi di jalanan. Itu kan melampahi di jalanan, ai bisabil wa tariq. Jadi musafir itu kenapa dinamakan Ibnu Sabil, anak jalanan, karena memang dia itu melampahi melakoni hidupnya itu di jalanan gitu. Nah, dan ulama berkata yang dimaksud
dengan Ibnu Sabil di ayat Al-Quran itu manin qata'an mali adalah seseorang yang terputus dari hartanya gitu. Jadi terputus dari hartanya. Maksudnya Ibnu Sabil yang tidak punya uang gitu. Kalau Ibnu Sabil kaya raya, misalkan mobilnya aja 2 pintu misalnya, lalu kemudian di ATM-nya uangnya banyak misalnya, ya kan. Nah itu bukan Ibnu Sabil yang dimaksud di ayat sebagai mustahiquz zakat itu. Jadi intinya Ibnu Sabil anak jalanan yang tidak punya uang. Gitu. Wa syartu akhidiz zakati min hadis samaniyati hurriyatun wa islamun. Syarat orang yang berhak mengambil zakat dari 8 mustahiquz zakat itu syaratnya adalah orang yang merdeka yang pertama, yang kedua Islam. Wa alla yakuna hasyimiyan wala mutallibiyan, dan yang ketiga bukan Bani Hashim dan bukan Bani Muthalib. Jadi keturunan Rasulullah itu haram menerima zakat. Gitu. Karena apa? Orang yang berhak menerima zakat itu bukan dari Bani Hashim dan juga bukan dari Bani Muthalib. Artinya bukan dari keluarga Nabi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi shadaqata awsajun nasi. Kenapa Bani Hashim dan Bani Muthalib itu atau keturunan Nabi, keluarganya Nabi Muhammad itu nggak boleh menerima zakat? Karena kata Nabi SAW itu berkata sesungguhnya sodakoh, infak, zakat itu adalah kotorannya manusia. Itu kan. Masa keluarga Nabi mau menerima kotoran seperti itu? Wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Karena sedekah dan zakat itu adalah kotoran manusia, tidak halal bagi Muhammad, bagi Kanjeng Nabi Muhammad, dan tidak halal bagi keluarganya Nabi Muhammad. Tuh. Nah ini bagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi ini hati-hati ini, gitu kan? Ya kalau jangankan sedekah dan zakat, kadang dawir ya. Nah itu. Padahal Nabi sendiri mengatakan tidak boleh. Kalau memang keluarga betul ya, kalau keluarga Nabi Muhammad itu tidak boleh menerima sedekah dan zakat, karena zakat itu kotoran manusia. Masa kita sebagai keluarganya Nabi mau menerima kotoran Nabi manusia seperti itu? Nggak boleh. Wa wada'al hasanu fihi tamrotan min tamri sodaqati. Nah di satu waktu ini kisahnya Sayyidina Hasan cucu Nabi itu meletakkan korma, maksudnya ini korma dari korma zakat sedekah itu ke dalam mulutnya. Fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu'abihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat, loh, Sayyidina Hasan sedang makan korma dari sodako, dari zakat. Kemudian Rasulullah itu mencopot korma dari mulutnya Sayyidina Hasan itu bersama dengan liurnya. Itu bilu'abihi, diambil. Gitu. Artinya waqala kih. Dan Rasulullah mengatakan lepehkanlah gitu. Lepehkanlah wahai Hasan, lepehkanlah itu korma itu semua, sisa-sisanya semua lepehkan. Kih gitu kalau bahasanya. Inna alu Muhammadin la tahillu lana shadaqat. Kata Nabi, kita ini keluarga Muhammad. Kita ini keluarga Nabi Muhammad, tidak halal bagi kita menerima
sodakoh dan zakat itu. Nah ini Nabi Muhammad sebegitu kerasnya gitu ya, agar keluarganya tidak menerima zakat seperti itu. Sampai korma zakat yang sudah ada di mulutnya Sayyidina Hasan saja, Nabi Muhammad langsung mengambilnya, meskipun sudah ada liurnya juga, dilepehkan. Dan segera lepehkan, sisa-sisa yang ada di dalam lepehkan. Gitu. Wa ma'na awsajun nasi anna baqa'aha fil amwali yudnisuha kama yudnisut thawba wasahu. Nah, makna dari awsajun nas, awsaj itu kotoran manusia, itu adalah bahwa sesungguhnya tetapnya zakat ya, di dalam harta manusia itu dapat mengotori. Artinya kalau orang wajib zakat tapi tidak membayar atau mengeluarkan zakat, maka harta yang wajib zakat itu akan mengotori harta yang lain. Sebagaimana kotoran mengotori pakaian. Gitu. Jadi kalau misalkan wajib zakat, tidak zakat. Nah, uangnya itu, uang zakatnya ini akan mengotori uang yang lain. Sebagaimana kotoran bisa mengotori pakaian. Wa qauluhu kih. Ini Nabi Muhammad kih itu hok gitu loh. Kalau bahasa kita ya, lepehkan gitu. Kama qala As-Subban naklan an Ibni Qasim wa huwa bikasril kaf wa tasdidil ha sakinatan wa maksuratan. Nah, sebagaimana Subban ini ahli nahwu ya. Hasya Subban itu saya punya 4 jilid itu. Ya kan berkata, menukil dari pendapatnya Ibnu Qasim bahwa kih itu dibaca kasroh kafnya, ki gitu kan, dibaca tasjid khoknya sambil dibaca sukun, dan boleh juga dibaca kasroh. Jadi bisa kih gitu, bisa kihin gitu, bisa seperti itu. Wa anil qamus jawazu takhfifil kha. Sedangkan menurut kitab kamus boleh juga meringankan kha, maksudnya tidak dibaca tasjid gitu. Kih seperti itu. Wa jawazu tanwiniha wa jawazu fathil kaf. Boleh juga dibaca tanwin kha-nya. Kihin begitu. Dan juga bisa juga kafnya itu dibaca fathah, kahin gitu. Nah, itu berbagai pendapat ya. Wahya ismu sauti wudi'a li zajri tifli an tanawuli syai'in. Nah, kihin itu, perkataan Nabi nih, kihin ini, itu adalah nama suara yang digunakan untuk mencegah anak kecil dari memperoleh sesuatu atau dari mengambil sesuatu. Jadi melarang gitu. Udah lepehkan. Hok itu seperti itu. Jadi kih itu kata Nabi itu adalah suara yang tujuannya untuk mencegah anak kecil agar tidak memakan sesuatu, agar tidak melakukan sesuatu seperti itu. Wa nuqila 'anil Ustukhri al-qaulu bi jawazi sarfi zakati ila Bani Hashim wa Bani Muthalib 'inda man ayhim min khumusil khumus. Ini menarik nih. Dan dikatakan dinukil dari Imam Ustukhri satu pendapat boleh itu mentasarufkan zakat ke Bani Hashim dan Bani Muthalib ketika Bani Hashim dan Bani Muthalib itu dilarang atau tidak mendapatkan harta 1/5 khumusil khumus. Nah ini pendapat yang lain ya, maksudnya pendapat sedikit ulama. Jadi jumhurul ulama yang banyak itu
keluarganya Nabi, Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh menerima zakat. Tapi ada yang membolehkan, yaitu menurut Imam Ustukhri. Itu. Tapi syaratnya ketika Bani Hashim tidak mendapatkan humusil humus. 1/4, 1/5. Qala al-Bajuri. Nah, Imam Bajuri berkata, la ba'sa bitaqlidil Ustukhri fi qawlihi al-an li ihtiyajihim. Nah, menurut Bajuri nggak apa-apa kita mengikuti pendapat Imam Ustukhri. Dalam pendapatnya, al-an sekarang karena boleh jadi Bani Hashim dan Bani Muthalib yang membutuhkan. Nah, ini kalau butuh ya, bukan untuk betul sengaja untuk mencari gitu ya, tapi karena sangat butuh, misalkan sangat fakir, sakit, sangat miskin, misalkan ada Bani Hashim dan Bani Muthalib, misalkan ada yang sangat butuh gitu. Maka itu menurut Imam Bajuri mengikuti Ustukhri, Imam Ustukhri boleh keluarganya lebih menerima gitu, karena butuh gitu. Wa kana Syekh Muhammad Al-Fadli rahimahullah yamilu ila dzalik mahabbatan fihim nafa'anallahu bihim. Nah, dan pendapat berikutnya Syekh Muhammad Fadli itu berkata, semoga Allah merahmatinya, Syekh Fadli itu lebih condong pada pendapatnya Imam Ustukhri. Nah, tapi alasannya lain. Ini karena apa? Karena cinta kepada keluarganya Nabi, mahabbah terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu. Sehingga dia tergerak untuk memberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, ini ada banyak pendapat berarti ya. Wa rabi'uha saumu ramadhana. Nah, rukun Islam yang keempat itu adalah puasa Ramadan yang sedang kita lalui ini ya, yang sedang kita jalani. Wa furidu fi sya'bana minas sanati atsaniyati minal hijrah. Nah, puasa Ramadan itu diwajibkan di bulan Sya'ban dari tahun kedua Hijriah. Maksudnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, tahun kedua hijrah itu puasa diwajibkan. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadhanatin wahidan kamilan wa thamaniyata nawaqis. Nah, ini menarik nih. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa Ramadan ya selama 9 kali. Tuh. Puasa Ramadan selama 9 kali ya kan, di mana dari 9 itu wahidan kamilan. Yang satu saja itu sempurna. Maksudnya sempurna itu 30 hari. Sementara 8 kali yang lain itu kurang dari 30 hari. Nah, karena apa? Karena ru'yatul hilal itu, ya kan? Jadi Nabi puasa 9 kali selama hidupnya, puasa Ramadan maksudnya. Nah, satu itu sempurna puasa 30 hari. Itu baru kemudian lebaran gitu ya. Nah, yang ke-8 kalinya itu puasanya 29 kali, 29 hari. Hari ke-30-nya lebaran gitu. Karena pakai ru'yatul hilal hisab. Tanbihun i'lam anna ramadhana ghairu munsharifin lil alamiyati ala in kana al murad bihi kulla ramadan min ghairi ta'yinin. Nah, ketahuilah bahwa Ramadan itu ghairu munsharif. Ini tahu ya. Ghairu munsharif itu misalkan saumu Ramadhana itu artinya tidak Ramadhani, tidak, karena elatnya itu isim alam gitu.
ketahuilah ketika yang dimaksud itu semua Ramadan dengan tanpa menentukan. Wa idza urida bihi dzalik suifa li'annahu nakiratun. Ketika dikehendaki dari Ramadan itu apa nakiro ya, maksudnya Ramadan dalam pengertian umum ya, maka ditanwin karena itu nakiroh. Wa ma'rifat dan nakiro itu ya. Babaqul alif wa nun az-zaidataini la yaqadi man'ahu nasarfi. Nah, tetapnya alif dan nun Ramadhana, alif dan nun itu ya, yang terakhirnya itu, yang keduanya tambahan itu tidak mengharuskan mencegah Ramadhana dari munsorif, dari tanwin lah, dari munsorif. Kama qala Syarqawi, qala Abul Qasim Al-Hariri fi kitabati bintal Lailah min Bahrir Rozaz. Ini sebagaimana Imam Syarqawi berkata di dalam kitab Bintal Lailah, Bahar Rozaz ini syair. Minhu ma jaa ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana. Ya kan, di antara ghairu munsharif itu ada sesuatu yang datang ya isim fi'il berwazan fa'lana, ya kan. Ya berbeda fa'nya itu ya kadang-kadang. Taqulu marwana ata kirmana. Nah, Anda bisa katakan marwana dan datang juga kirmana gitu. Fa'lana gitu kan. Wa rahmatullahi ala Utsmana, ya kan. Rahmat Allah untuk dicurahkan kepada Utsman. Utsmana bukan Utsmani, karena meskipun di situ jar majrur karena ada ala ya, tapi ini kan ghair munsharif. Wazan fa'lana. Fa hadhihi in urifat lam tansharif wa ma ata munakkaron minha surif. Tuh, ya. Nah, ini ya munsharif itu ketika ma'rifat. Nah, bisa juga kalau nakiro bisa munsharif itu. Ghairu munsharif itu kalau ma'rifat, kalau nakiro jadi munsharif. Qala Abdullah Al-Faqihi ay wa min ghairil munsharif alam al-mazid fi akhirih alifun wa nunun al-ja'i ala wazni fa'lana musallatsal fa'i kamarwana wa kirmana wa utsmana gitu kan. Abdullah Faqih berkata di antara ghairu munsharif itu alam yang di akhirnya itu ditambah alif dan nun berwazan fa'lana gitu ya, seperti marwana, kirmana, utsmana. Fahadihi in qusida biha ta'rif bil alamiyah lam tansharif. Nah, ini kalau dimaksud ma'rifat ya, karena isi alamiah, ilatnya itu alamiah, itu tidak ghairu munsharif. Liwujudil illataini kamarortu bimarwana, karena ada dua ilat, dua penyakit atau dua alasan. Saya marortu saya berjalan bersama Marwan gitu. Marwan bukan Marwani, meskipun ada ya yang seharusnya kan jar majrur. Wa in qusida tankir surifat di zawalil alamiyah. Dan ketika dimaksud dengan kalimat kalimat itu ya tankid nakiro, maka dimunsorifkan karena hilangnya ilat. Misalkan marortu bi marwanin, taqulu rabbi, nah ini rubba marwanin laqaituhu. Contohnya ini betapa banyak seorang laki-laki yang bernama Marwan yang aku jumpai gitu ya. Rubba marwanin, marwanin itu kan nakiro itu karena banyak, itu tidak tentu. Kalau makrifat kan tentu orangnya ya. Bijarin wa tanwin, bisa dibaca jar dan tanwir. Rubba marwanin laqaituhu. Qala Utsman fi Tuhfatil Habib wa inna ma sumiya hadha syahr bi hadzal ismi li'annahu ma'khudun minar ramdi wa huwa al-ikhraqu. Syekh Utsman berkata di dalam kitab Tuhfatil Habib,
dinamakan dengan bulan ini dinamakan dengan nama ini, yaitu nama Ramadan, karena bulan ini ya itu diambil dari romdi. Romdi itu wa al-ikhraq, yaitu membakar. Li romdi dzunubi fihi, karena membakar dosa-dosa di masa bulan puasa ini. Ai ikhraquha artinya membakar dosa. Jadi kenapa bulan ini itu dinamakan bulan Ramadan? Karena al-ikhraq li ramdidz dzunubi fi li ramdidz dzunub, karena membakar dosa. Ya kan, dengan cara kita tidak makan, tidak minum, sehingga hawa nafsu kita terkendali, ya kan? Kita memperbanyak ibadah, ngaji dan lain sebagainya, ya kan? Jadi dosa kita terbakar. Qala Ahmad al-Makri fi Misbah. Syekh Ahmad al-Makri berkata di dalam kitab Misbah, wa Ramadhanu ismu syahrin qila sumya bidzalik li anna wad'ahu wafiqur ramdha wa huwa syiddatul har. Nah, Ramadan itu nama bulan, dikatakan dinamakan dengan nama itu karena diletakkan untuk pada waktu panas. Wa syiddatul har, artinya sangat panas. Wa jam'uhu ramadanat au armido. Nah, jamaknya dari Ramadan itu ramadanat atau armido. Itu baru tahu nih armido ya. Kalau ramadanat ya tahu. Tafsirah qala Ahmad al-Fashani wa qad qila as-shaumu umumun wa khususun wa khususul khusus. Nah, Ahmad al-Fashani berkata bahwa sungguh dikatakan bahwa puasa itu ada 3 level. Ada puasa orang umum, orang awam, yang kedua puasa yang orang khusus, ya kan, orang yang ketiga orang khususil khusus. Fa'umumu kaful batni wal farji an qasdis syahwati. Nah, puasanya orang umum dengan cara apa? Menahan perut dan kelamin dari tujuan syahwat. Artinya perut dijaga untuk tidak makan dan minum, dan itu kan syahwat ya, syahwat makanan, nafsu makan, nafsu minum gitu ya. Dan kelamin. Nah, itu hanya itu saja kalau puasanya orang umum. Nah, wal khususu huwa kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasail jawarih anil atami. Sedangkan puasanya orang khusus itu bertambah, bukan hanya menahan perut dari lapar dan dahaga, bukan hanya menahan farji, menahan kelamin dari syahwat, tapi juga menahan pendengaran, penglihatan, lidah, tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Jadi puasanya orang khusus itu totalitas tubuhnya itu tidak digunakan untuk dosa, tidak digunakan untuk bermaksiat, tidak digunakan untuk menzalimi orang. Wa khususil khusus sorful qalbi anil himami ad-daniyati wa kafuhu amma siwallah bil kulliyah. Yang kelas berat nih. Puasanya orang khususil khusus itu adalah memalingkan hati dari ilusi, dari tujuan yang rendah gitu, dan mencegah hati dari selain Allah secara total. Nah, ini khususil khusus. Jadi khususil khusus itu bukan hanya menahan lapar perut, menahan kelamin dari syahwat, bukan hanya itu, tapi juga seluruh totalitas tubuhnya tidak untuk dosa dan maksiat, dan hatinya itu ya kan tidak berpaling ke hal-hal yang remeh-temeh, yang rendahan, dan juga
hatinya itu terjaga dari selain Allah. Artinya totalitasnya hanya Allah dan kemuliaan. Itu. Jadi puasanya itu bukan hanya puasa tapi juga ngaji Quran, ngaji kitab, mendengarkan pengajian, dzikiran, wiridan, sholawatan, istighfaran, total seperti itu. Itu khusus. Wa khamisuha hajjul baiti ay qasduhu lil haji awil umrati man istata'a alaihi sabila. Yang kelima, rukun Islam kelima adalah haji di Baitullah, artinya bertujuan haji atau umroh bagi orang yang mampu jalan menuju Baitullah itu. Wa huwa minasyara'i al-qadimah. Haji itu adalah hakikatnya dari syariat kuno, syariat terdahulu. Bal ma min nabiyyin illa wa hajjun. Bahkan tidak ada dari seorang nabi kecuali dia haji. Jadi semua nabi itu haji. Khilafan liman istasna hudan wa solihan. Berbeda dengan ada orang yang mengecualikan Nabi Hud dan Nabi Soleh. Artinya sebagian ulama mayoritas mengatakan ma min nabiin illa, tidak ada nabi kecuali haji semua. Nah, ada orang yang ulama yang mengatakan kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh, katanya gitu. Waruya anna Adam hajja arba'ina sanatan minal hindi masyian. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam sendiri itu haji. Itu kan selama 40 tahun, ya kan, berjalan kaki dari India. Ini menarik ini. Jadi konon katanya dalam satu keterangan pertemuan, ya kan, antara Nabi Adam dan Nabi Adam itu turunnya katanya di India gitu. Tapi Allah alam ya. Tapi di sini ditegaskan bahwa Nabi Adam itu haji dari India menuju Ka'bah itu. Itu berjalan selama 40 tahun. Wa Isa yahtamilu annahu hajjun qabla raf'ihi ila sama. Nah, Nabi Isa itu kemungkinannya haji sebelum Nabi Isa diangkat ke langit. Au annahu yahijju hina yunazzilul arda. Atau sebagian pendapat mengatakan Nabi Isa itu haji ketika Nabi Isa itu kembali diturunkan ke bumi. Nanti kan Nabi Isa di akhir zaman itu akan diturunkan lagi dari langit ke bumi. Nah, setelah turun ke bumi, dia haji. Ini ada dua pendapat berarti. Wa fil khobari man qada nusukahu wa saliman nasu min yadihi wa lisanihi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Nah, dan dalam hadis dikatakan seseorang yang mendatangi ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji di mana umat manusia itu selamat dari lidah, dari tangannya, dari lidahnya, maka orang yang menunaikan haji itu dimaafkan, diampura dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akhir. Mata qadama wa mata akhir, yang lalu dan yang terakhir. Artinya ini menarik. Jadi orang yang haji, ya kan, setelah haji tetangganya orang lain itu selamat, kan, dari tangan dan lidahnya, maka dia akan dimaafkan dosa-dosanya, dosa yang telah lalu ataupun dosa yang terakhir. Gitu. Saliman nas min yadihi wa lisanihi. Wa infaqud dirhami al-wahidi fi tilka fi dzalika yu'addilu alfa alfin fi masiwahu. Orang yang menginfakkan 1 dirham dalam haji itu bandingannya 1000 beribu-ribu gitu kan.
jika mentasarufkan 1 dirham ke sesuatu yang lain. Artinya 1 dirham untuk haji itu bandingannya itu beribu-ribu itu jika dibandingkan 1 dirham itu untuk yang lain. Rawahu at-Tirmidzi wa warada fil khabar annal baital haram yuhijjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashar. Nah, ini tadi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ada penjelasan dalam hadis bahwa Baitul Haram itu orang haji sebanyak sab'una alfan 70 ya sab'un 70.000 manusia setiap tahun haji ke Baitul Haram. Fa idza naqasu an dalika atamahumullah azza wa jalla minal malaikat. Ketika kurang dari 70.000 ya kan, maka Allah akan menyempurnakannya, diambil dari para malaikat. Misalkan hanya 50.000, 20.000 tambah dari malaikat. Wa idza zadu ala dalik yaf'alullahu ma yurid. Nah, kalau lebih dari 70.000, ya itu yang Allah kehendaki. Itu. Artinya sekarang kan sudah Indonesia saja 225.000. Kalau misalkan ditambah lagi 240.000, sudah 240.000. Di sini itulah yang Allah kehendaki, katanya. Di sini batas minimalnya saja sab'una alfan, 70.000. Nah, kalau lebih dari itu, dari Indonesia saja 220.000, belum lagi dari negara-negara yang lain jutaan, sudah jutaan begitu. Nah, lalu kemudian wa annal baital ma'mur fis sama'is rabi'ati tahijju ilaihi al malaikatu kama tahijjul basharu ilal baitil haram. Nah, sesungguhnya Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur di langit ke-7 ya. Itu para malaikat haji di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Tuh. Sebagaimana manusia, umat manusia itu haji ke Baitul Haram. Nuktatun hukiya an Muhammad bin Al-Munkadir annahu hajja salasan wa salasina hajjatan. Nah, ini dikisahkan dari Muhammad bin Munkadir, beliau pernah haji sebanyak 33 haji. 33 kali haji. Falamma kana akhiru hajjatin hajjaha, ketika dia di akhir hajinya, ya di akhir berarti yang ke-33 haji itu, qala, dia berkata, wa huwa bi Arafata, dia berkata di Arafah, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfatan. Ya Allah, engkau maha tahu bahwa aku wukuf di tempat wukuf ini sudah sebanyak 33 kali, gitu kan. Fawahidatun an fardi, yang 1 kali wukufan itu untuk memenuhi atau menggugurkan kewajibanku. Wasaniyatu an abi, yang kedua untuk bapakku, ayahku. Wasalisatu an ummi, yang ketiga untuk ibuku. Maka wa ushiduka ya Rabb, dan aku bersaksi, aku memberikan saksian kepadamu wahai Tuhan, anni qad wahabtu as-salasina liman waqafa mauqifi hada walam tataqabbal minhu. Ya Tuhan, saksikanlah, aku hadiahkan, aku berikan 30 wukufan ini kepada orang yang wukuf di tempat ini tapi wukufnya tidak diterima, gitu kan. Nah, falamma dafa'a ay rahila min Arafat nudiya ya ibnal Munkadir atatakarrama ala man khalaqal karam wal jud wa izzati wa jalali qad ghafartu liman yaqifu fi Arafata qabla an akhluqa Arafatin bi alfi amin. Nah, ini menarik. Kemudian ketika
apa Ibnul Mukandir ini budalan atau pergi, sudah selesai dari wukufnya dari Arafah, kemudian ada yang mengundang, wahai Ibnul Mukandir, apakah Anda merasa dermawan ya kan kepada orang yang kepada zat yang menciptakan kedermawanan itu, dan zat yang memiliki sifat muliaku dan keagunganku. Sungguh aku, kata Allah, telah mengampuni, telah memaafkan, telah memberi maghfirah kepada orang yang pernah wukuf di Arafah ini sebelum aku ciptakan Arafah selama jaraknya 1000 tahun. Nah, ini menarik nih. Jadi Ibnul Mukandir gaya gitu. Jadi 33 haji. Dia satu wukuf Arafah itu buat dirinya, yang kedua buat ibunya, yang ketiga buat bapaknya. 30 wukufnya itu dia katakan untuk hamba yang lain yang pernah wukuf di sini tapi ditolak wukufnya. Nah, dibantah oleh Allah. Gaya sekali ini Ibnul Mukandir ini. Sok dermawan gitu ya. Dan Allah katakan, aku, kata Allah, aku memberi maghfirah, aku memberi ampunan kepada orang yang pernah wukuf di Arafah ini sebelum Arafah aku ciptakan. Ya kan? Memberi ampunan itu 1000 tahun sebelum Arafah diciptakan. Itu sudah mendeklarasikan bahwa Allah, barang siapa yang nanti akan wukuf di Arafah yang akan saya ciptakan, maka akan aku ampuni dosa-dosanya. Nah, jadi nggak perlu gitu Ibnul Mukandir memberikan ibadahnya, wukufnya itu kepada orang lain. Cukup aku saja, kata Allah, yang sudah kasih maghfirah kepada mereka gitu. Taudihun qauluhu haji bi fathil hab wa kasriha haji, ya kan, haji atau hiji dibaca fathah haknya atau dan bisa dibaca kasroh juga hiji gitu. Wa huwa masdarun mudhafun li maf'ulihi wa man fa'iluhu wa huwa ismu mausulin mabniin ala sukuni fi mahalli raf'i. Ini nahwu lagi. Nah, ini haji itu masdar yang disandarkan kepada maf'ulnya. Barang siapa yang melakukan haji, pelaku haji, wa huwa ismu maf'ulin mabniin ala sukun fi mahalli raf'i. Orang itu isim mausul yang mabni sukun, haj gitu ya. Wa taqdiru wa an yahujjal baital al mustati'. Takdirnya, maksudnya gambarannya, orang mustati itu orang yang mampu haji ke Baitullah. Wa mithlu dzalik ma fil hadis alladzi rawahu Syekhani wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin ila anqal wa hajjil bait. Ya kan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Syekhani itu Bukhari Muslim. Itu ada perkataan Nabi, bunyal Islam itu dibangun atas 5 hal ya, sampai perkataan haji ke Baitullah. Kama qala Ali al-Asmuni fi kitabihi al-Mulaqqab biman haji salik, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ali Asmuni dalam kitabnya yang dinamai dengan Manhaj Salik. Wa amma hajjul bait fi qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila fala yata'ayyana man li fa'iliyatihi bal yahtamilu qawluhu badalan minan nas badla ba'din min kull khudifa rabituhu fi fahmihi. Haji di Baitullah itu dalam firman Allah, bagi Allah ya kan, manusia itu melakukan haji ke Baitullah dari orang yang mampu jalan menuju Baitullah. Nah, ini kan mannya itu kan tidak ditentukan siapa pelakunya gitu kan.
Bahkan bisa dimungkinkan emannya itu adalah pengganti badal dari nas, yaitu badal ba'd min kul, badal atau pengganti sebagian dari semuanya. Ya, artinya pemahamannya manistata'a minhum, barang siapa yang mampu saja dari manusia itu, tidak semua manusia. Kata manusia di situ alan nasi itu, man alan nasi hijul baiti man istata'a itu ba'd min kul. Jadi sebagian dari semua. Jadi manusia itu tidak semuanya bisa haji, hanya sebagian saja gitu loh yang mampu. Wa ayakuna mubtada'un khabaruhu mahdhufun. Ini mubtada yang khabarnya dihilangkan. Ai fa'alaihi ayyahujja. Maksudnya ai fa'alaihi ini mubtada muqaddam, ayyahujja, berhaji. Au syartiyah atau jadi syarat, jawabuha maktub, jawabnya itu dihilangkan. Ai fal ya hajj kama qalahu Muhammad Subban fi hasjatihi wa qaluhu ilaihi aidun ilal baiti muta'alliqun bi istita'in wa sabilan imma maf'ulun bihi li istita'in aw tamyizun ala ma istakhsanahu Syekhuna Umar al-Biqai wa Umar al-Jabaruti ay min jihati sabil. Ya, ini kan jadi ini nahwu ya, sebagaimana Muhammad Subban dalam kitab Khasyahnya beliau mengatakan ilaihi itu kembali kepada bait, ilaihi sabil itu ilaihi kepada bait yang muta'alik yang berkaitan dengan kata-kata istita'ah yang mampu. Sabil itu ada kalanya maf'ul bih bagi istita'ah atau tamyiz bagi sesuatu yang dianggap jadi menurut guru kami yaitu Umar al-Biqai dan Umar al-Jabuti ain jihati sabil, dari jalan dari arah jalan. Maksudnya akhirnya bahwa ba'd min kul, badal ba'd min kul, sebagian dari semuanya. Jadi tidak semua umat Islam itu mampu haji, hanya sebagian saja. Nah, karena itu sebetulnya ada banyak sih sebetulnya yang orang misalkan tidak mampu haji gitu ya. Ya kan kita katakan rajin jamaah Jumat dan ada banyak kisah ya, orang mampu mau haji tapi ada tetangganya butuh makan gitu. Lalu kemudian atau di tengah jalan ada orang yang membutuhkan makan, akhirnya perbekalannya dikasihkan ke orang itu, dia nggak jadi haji tapi dia tetap mendapatkan pahala haji. Makanya orang-orang yang kalau mau haji ya kan itu ya intinya sih yang penting itu tadi ciri dari haji mabrur itu ya kan salima nas min yadihi wa walisanihi. Jadi orang baru datang haji itu tetangganya yang lain, orang yang lain tuh selamat dari lidahnya dan dari tangannya. Ditambah lagi kalau Nabi kan haji mabrur itu kan la jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak mendapatkan balasan kecuali surga. Nah, haji mabrur itu kan tibul kalam yang pertama, yaitu tutur kata yang baik. Yang kedua it'amu to'am, orang yang suka sedekah makanan, salak sosial. Yang ketiga orang yang menebar kedamaian, perdamaian. Nah, kalau ditambah lagi dalam Al-Qur'an kan fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi tidak rafat itu kalau haji tidak boleh hubungan suami istri atau tidak zina kalau dengan yang lain. Wala fusuk, tidak fasik, tidak maksiat, tidak zalim,
dan wala jidal, tidak boleh bertengkar, tidak boleh konflik gitu ya kalau mau hajinya mabrur. Demikian bab rukun Islam yang kelima, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan ngaji bab rukun iman. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.